Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Fadli dari Universitas Negeri Raden Intan Lampung, yakni Prodi Pendidikan Agama Islam. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Kompre, yakni Dr. Ali Murtado MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Qadariyah dan Jabariyah. Aliran Qadariyah adalah paham dalam teologi Islam yang meyakinkan bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dalam berkehendak dan berbuat. Menurut aliran ini, setiap perbuatan manusia terjadi atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri, bukan semata-mata karena kehendak Allah. Maka aliran ini berpendapat segala sesuatu itu tergantung pada diri manusia itu sendiri. Kemudian, apa sih pengertian dari aliran Jabariyah itu? Sebenarnya sederhananya itu aliran Jabariyah itu kebalikan dari aliran Qadariyah. Aliran Jabariyah adalah paham yang berpendapat bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak memiliki kebebasan dalam berbuat. Manusia dianggap tidak berdaya dan hanya menjalani takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal sejarah munculnya aliran Qadariyah dan Jabariyah ini. Aliran Qadariyah muncul pada abad ke-8 Masehi, menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dalam tindakan mereka pada abad 8 Masehi. Kemudian adapun aliran Jabariyahnya lahir sebagai respon terhadap Qadariyah, menekankan bahwa semua perbuatan manusia ditentukan oleh Allah. Maka sebenarnya munculnya aliran Qadariyah, setelah itu muncullah aliran Jabariyah, di mana itu merupakan bentuk respon, maka disebut dengan Jabariyah. Kemudian perlu kita pahami bahwa kedua aliran ini berkembang dalam konteks perdebatan teologis. Awal Islam tentang takdir, kehendak bebas dan tanggung jawab manusia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pokok pemikiran aliran Qadariyah dan Jabariyah. Nah, pokok pemikiran aliran Qadariyah. Yang pertama, manusia memiliki kebebasan dalam memilih perbuatan. Kemudian yang kedua, setiap tindakan manusia menjadi tanggung jawabnya sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Tuhan mengetahui segala sesuatu, namun manusia tetap diberi pilihan. Kemudian yang keempat, menekankan peran kehendak bebas dan menentukan nasib, sesuai dengan definisi ataupun pengertiannya tadi ya teman-teman. Kemudian yang kedua, pokok pemikiran aliran Jabariyah. Yang pertama, segala perbuatan manusia sepenuhnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia tidak memiliki kebebasan dalam memilih tindakan. Kemudian yang ketiga, kebaikan dan keburukan, terutama keburukan manusia, adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang terakhir, menekankan takdir dan kekuasaan mutlak Allah atas manusia. Kemudian selanjutnya, tokoh-tokoh aliran Qadariyah dan Jabariyah. Sebenarnya teman-teman, tokoh-tokohnya ini ada begitu banyak sekali. Namun di sini saya akan membahas yang penting-penting saja terkait tokohnya. Pertama,
aliran Qadariyah. Kita tahu tadi bahwasanya aliran Qadariyah ini kebebasan manusia menentukan perbuatan. Nah, tokohnya Ma'bad Al-Juhani, Wasid bin Atah. Kemudian Jabariyah, kita tahu tadi bahwa segala perbuatan manusia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni tokohnya Al-Ja' bin Dirham, Al-Harith bin Asad, tokohnya. Kemudian bagaimana sih pengaruh aliran-aliran Qadariyah dan Jabariyah ini terhadap umat Islam di era sekarang? Qadariyah ini menekankan kebebasan manusia dalam menentukan perbuatan, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena aliran ini lebih menekankan kepada rasa tanggung jawab ataupun tindakan dari keputusan, artinya kita di sini sudah mulai bisa merasakan ataupun mempunyai rasa tanggung jawab gitu terhadap kehidupan kita sendiri dalam beraktivitas misalnya dan sebagainya. Kemudian aliran Jabariyah. Nah, aliran ini menekankan kekuasaan mutlak Allah dan takdir, mendorong sikap pasrah dan tawakal dalam menghadapi kehidupan. Itu ya teman-teman. Jadi aliran ini lebih mempasrahkan diri. Beda halnya dengan aliran Qadariyah yang memang harus berusaha gitu. Nah, jadi kemudian perbedaan pandangan kedua aliran ini mempengaruhi ibadah, etika, dan pemaknaan takdir. Pemahaman seimbang membantu umat Islam menggabungkan usaha pribadi dengan keyakinan pada kehendak Allah. Adapun teman-teman, kesimpulan yang telah saya bahas dari pembahasan sebelum-sebelumnya yakni adalah aliran Qadariyah menekankan kebebasan manusia dan tanggung jawab atas setiap perbuatan, sedangkan Jabariyah menekankan kekuasaan mutlak Allah dan takdir, mendorong sikap pasrah, pemahaman yang seimbang. Penting agar umat Islam dapat berusaha dengan sungguh-sungguh sekaligus berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga tercipta keseimbangan antara usaha pribadi dan keyakinan pada takdir. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya bahas. Apabila ada salah kata ataupun kesalahan mohon dimaafkan, karena itu memang murni kesalahan saya pribadi sendiri. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.